Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga setia kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin 8.491.500 rupiah. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih dari kemarin hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi atau 15 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 425.000 rupiah. Saldo per malam ini 9.155.500 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Dr. Lutfi Firdaus SIMA dari Yakin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustaz Dr. Lutfi Firdaus SIMA berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Faqala Allah ta'ala wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih hafizakumullah. Tema kultum malam hari ini sebagaimana yang ditentukan oleh DKM, berinteraksi dengan Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara berinteraksi dengan Al-Quran adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan Rasulullah sangat memperhatikan perkara ini, karena ini adalah perkara penting. Perkara berinteraksi dengan Al-Quran adalah sebab yang pernah merubah masyarakat Arab dari kejahiliaan menuju peradaban Islam. Sehingga Rasulullah SAW ketika mendapatkan sebagian umatnya meninggalkan Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, Rasulullah sedih. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam Al-Quran Allah mengutip kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala Rasul ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasulullah curhat, mengadu kepada Allah, kepada Tuhan. Ya Rabb, wahai Tuhanku,
Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Yang kriteria meninggalkan Al-Quran itu, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah adamu tilawatihi, tidak mau membacanya, wa adamu fahmi, dan tidak mau memahaminya, wa adamul amali bihi, dan tidak mau mengamalkannya. Itu kriteria orang telah meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjura, yang Rasulullah SAW sangat sedih ketika melihat umatnya seperti itu. Dan kesedihan Rasulullah ketika melihat umatnya seperti itu, sedihnya seolah-olah akan membinasakan dirinya. Ditegur oleh Allah, la'annaka bakhirun nafsaka an la yakunu mu'minin. Ya Muhammad, kamu itu seolah-olah akan membinasakan dirimu ketika kamu melihat umatmu tidak beriman, kamu melihat umatmu meninggalkan Al-Quran. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala jika Nabi kita Muhammad SAW begitu perhatian kepada umatnya, begitu perhatian kepada kita, beliau sedih ketika melihat kita meninggalkan Al-Quran. Maka seyogyanya seperti itulah kita. Namun tidak sedikit umat Islam yang cuek ketika melihat saudaranya tidak berinteraksi dengan Al-Quran, cuek ketika melihat istrinya, anaknya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka umat Nabi Muhammad yang meneladani nabinya mestinya juga harus bersedih ketika melihat orang-orang terdekatnya tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk berinteraksi dengan Al-Quran, perkara pertama yang kita lakukan adalah an-naj'al al-Qur'ana wirdan yawmiyan. Kita jadikan Al-Quran wirdan harian kita, bacaan harian kita. Jangan sampai hari-hari kita kosong dengan bacaan Al-Quran. Alladzi fi jawfi laysa syai'un min Al-Quran kal baitul kharib. Orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun bacaan Qurannya, tidak ada hafalan Qurannya, kal baitul kharib, seperti rumah yang kosong, rumah yang sumuk, rumah yang lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena merantau bertahun-tahun. Biasanya rumah seperti itu dihuni oleh siapa? Sama seperti dada manusia. Ketika jauh dari Al-Quran, tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diisi oleh godaan syaitan. Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah cukup memberikan motivasi kepada kita ketika kita membaca Al-Quran. Pahala dilipat gandakan per huruf. Rasul mengatakan maqra harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif sendiri satu huruf, lam sendiri satu huruf, dan mim sendiri satu huruf. Kita baca alif lam mim saja berapa kebaikan? Berapa? 30. Apalagi kalau kita punya militan satu halaman. Satu halaman itu berapa huruf? Ratusan. Kali berapa? 10. Masya Allah. Begitu mudahnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari bacaan Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berat di dalam membaca Al-Quran. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Quran itu harus menjadi kebutuhan kita. Bukan Al-Quran yang butuh kepada kita. Kita lah yang butuh kepada Al-Quran. Tradisi manusia beraneka ragam di dalam kembali kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ada di antara saudara kita yang sadar selalu mengisi hari-harinya dengan bacaan Al-Quran. Itulah yang ideal, itulah yang semestinya. Ada di antara hamba-hamba Allah hari-hari tidak pernah baca Quran, maunya baca Quran pekanan saja.
saat pengajian pekanan atau saat pertemuan pekanan, hari-hari tidak pernah baca Quran. Tapi itu masih baik ketimbang tidak sama sekali. Ngaji pekanan, baca Quran pekanan itu baik, tidak perlu dibully, tidak perlu disalah-salahkan. Karena banyak orang hari-hari gak baca, pekanan juga gak baca. Ini ada orang masih mending pekanan sadar kembali kepada Quran. Ada di antara hamba Allah hari-hari gak baca Quran, pekanan juga gak pernah mau baca Quran. Tapi begitu Ramadan cari Al-Quran. Tiap Ramadan beli Al-Quran. Kalau ditanya kemarin Qurannya mana, nggak tahu. Berarti bacanya cuma Ramadan. Begitu lepas Ramadan, Quran ditaruh di mana lupa. Tiap Ramadan beli Quran. Tapi masih meminta. Jangan disalah-salahin, jangan dibully, jangan dihina-hina. Masih mending ada saudara kita sadar kalau Ramadan. Sebagian hamba Allah beban Ramadan dan Ramadan selama nggak baca Quran. Masih baik itu ada orang ketika Ramadan kembali kepada Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan Rasulullah SAW tadarus setiap malam dengan Jibril, bulan ulama-ulama memberhentikan pengajian-pengajiannya untuk kembali kepada Al-Quran, baca Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ada sebagian makhluk Allah dan Allah hari-hari nggak pernah baca Quran. Pekanan juga nggak pernah tersentuh untuk mau baca Quran. Ramadan juga membaca Quran. Tapi ketika orang tuanya wafat baru mau baca Quran. Ada nggak seperti itu? Perlu untuk menghadiahkan pahala baca Quran kepada orang tuanya. Terlepas dari masalah khilafiyah sampai atau tidak. Kalau mazhab Hanafi mengatakan sampai bacaan Quran itu kalau dihadiahkan kepada orang tuanya sebelum wafat. Ya. Sebagian mazhab yang lain tidak mengatakan tidak nyampe. Terlepas dari itu semuanya. Kita tidak mau bahas terlalu banyak tentang masalah itu. Tapi masa baca Quran hanya untuk kebutuhan menghadiahkan saja? Allah Maha tahu kualitas bacaan Quran orang yang menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang tuanya. Kalau bacanya cuma ujuk-ujuk, nggak pernah baca, tiba-tiba ujuk-ujuk baca, ya berbeda dengan orang yang tadi baca. Maka kekuatannya itu sampai kepada orang tuanya lebih kuat kalau dia tadi membaca. Tapi kalau ujuk-ujuk, saat orang tuanya meninggal saja, ya tidak sekuat orang yang membaca. Jangan dirahmati oleh Allah. Al-Quran itu ketika dibaca bukan sekedar untuk membuat suasana Islam atau suasana berbiar terkesan Ramadan. Tidak. Al-Quran itu perlu kita baca biar hati kita itu berubah menjadi lebih baik. Karena Al-Quran itu punya kekuatan untuk merubah hati orang menjadi baik. Merubah yang tidak baik menjadi baik. Hati yang keras bisa lunak hidup. Itu dengan bacaan Al-Quran. Dulu Umar bin Khattab ketika di masa jahiliyah keras hatinya memusuhi umat Islam dan kaum muslimin. Orang kafir Quraisy yang paling ditakuti oleh kaum muslimin ya Umar. Nah, habis Umar keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Sahabat itu kalau melihat Umar dari kejauhan lari terbirit-birit. Bahkan Umar ketika mau masuk Islam saja datang mau masuk Islam niat baik, tidak ada yang berani bukain pintu kecuali Rasulullah SAW. Takut. Umar suatu ketika marah karena sudah melihat banyak orang-orang Arab masuk Islam. Dia keluar rumah mengurus pedang mau cari Muhammad. Aku mau bunuh Muhammad. Ditemui kawannya di tengah jalan, mau kemana kamu Umar? Mau membunuh Muhammad. Dia telah mengeluarkan banyak orang Arab dari agama nenek moyangnya. Dia telah memecah belah kabilah-kabilah Arab, memecah belah keluarga-keluarga Arab. Gara-gara sebagian masuk Islam akhirnya rumah tangga Arab nggak akur. Aku mau bunuh Muhammad. Kenapa yang kamu mau bunuh Muhammad? Di rumah kamu sendiri sudah ada malapetaka besar. Adik kamu masuk Islam bersama suaminya. Ulang Umar semakin marah dia. Cari adiknya di rumahnya.
Begitu nyampe rumah, adiknya sedang belajar bersama suaminya Al-Quran dengan huruf Al. Dan saat itu mereka sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya. Umat tersebut melihat keindahan surat Toha. Dan orang Arab zaman dulu, zaman sahabat Rasulullah SAW, bahasa Arabnya masih murni, masih bahasa Quran. Kalau sekarang tidak semua orang Arab paham Al-Quran, tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab fasih. Dulu zaman Rasul masih murni. Orang ngomong seperti ngomong Quran. Orang kalau membuat syair nggak perlu berpikir panjang, nggak perlu melembur nulis baik-baik. Semua yang diomongkan bisa berbentuk syair-syair. Saking kuatnya bahasa Arab orang saat itu. Sehingga mereka ketika diperdengarkan Quran paham. Ini kata-katanya indah. Ini gak mungkin bacaan yang dibuat oleh manusia biasa, tukang penyair atau tukang sihir, gak mungkin. Ini pasti bacaan zat yang maha bijaksana dalam firman. Umar tertegun, kagum dengan bacaan yang dibaca adiknya itu. Akhirnya dia masuk Islam gara-gara Al-Quran. Maka Al-Quran itu merubah orang dari kafir jadi muslim. Hati yang keras mengusik Islam menjadi yang paling mencintai umat Islam yang umat. Luar biasa kekuatan Al-Quran itu. Punya kekuatan untuk mengubah. Inilah kenapa kita harus banyak baca Quran. Meskipun kadang kita tidak ngerti artinya, kalau kita baca itu dia memiliki kekuatan luar biasa. Menenangkan hati, mendorong hati kita untuk selalu mencintai kebaikan, menghidupkan hati dia. Jangankan hati manusia kalau fisik kan jantung kan. Meskipun hati dalam Al-Quran itu maksudnya bukan fisik jantungnya, tapi nurani itu, sesuatu yang abstrak. Tapi kalau itu dimaknai fisiknya, jantung itu kan lunak. Gunung saja jemaah sekalian hancur dengan Al-Quran. Apalagi cuma jantung yang lembut itu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Jadi kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung yang keras, yang keras itu. Niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk, mutasaddian, hancur lebur min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Gunung hancur sekali. Hati-hati manusia. Maka jika ada hamba-hamba Allah yang ketika baca Quran gak kuat apa-apa, akhirnya berhenti, beban baca Quran, diperdengarkan Al-Quran juga telinganya terasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, gak betah dengan Al-Quran, pengen menjawab. Tapi kalau dangdutan sehari betah, kira-kira keras malam hati manusia seperti itu apa gunung? Gunung aja hancur, ini hati nggak ada pengaruhnya apa di bacaan Quran. Namun maka di antara ukuran iman seseorang itu, ukurannya ditentukan, di antaranya adalah bagaimana dia merasakan sensasi bacaan Al-Quran itu. Kalau berat, beban, berarti masalah dengannya. Tapi kalau dia menikmati, semakin banyak, semakin lama menikmati, maka itu artinya dia masih punya iman. Aku berdoa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.